Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Inilah Tuhan setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menguatkan setiap kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari ini Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus daripada Tuhan, pengurapan daripada Tuhan akan menjadi bagian milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebagai tema kita pada pagi hari ini, bagaimana caranya supaya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai yang ke-39, ayat ini berisi tentang bagaimana caranya supaya kita lebih dari pemenang. Berdasarkan surat Rasul Paulus dalam Roma ini pasal 8 ayat yang ke-31 sampai ke-39, maka ada beberapa cara yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yang pertama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, itu hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 32 berkata demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup kita di dunia ini selalu diwarnai dengan berbagai masalah, pergumulan, dan penderitaan. Ada penderitaan, ada masalah yang bisa kita atasi. Ada juga masalah yang sangat sulit untuk kita atasi. Tetapi tema kita pada pagi hari ini, bagaimana caranya supaya kita lebih dari pemenang. Dimana cara yang pertama itu hidup yang selalu mengandalkan Tuhan. Yang artinya kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam kehidupan kita begitu banyak masalah, ada yang bisa kita atasi, ada yang tidak. Dalam dilema semacam itu ada kalanya kita tergoda untuk tidak mengandalkan Tuhan. Kita mencoba mencari solusi dengan cara kita sendiri, tapi semuanya akan sia-sia. Bahkan kita juga cenderung untuk mengikuti arahan orang lain dan nasihat dunia ini. Sehingga akibatnya keadaan kita bukan malahan makin membaik, tetapi keadaan kita malah semakin memburuk. Kalau kita tahu bahwa tahun-tahun yang lalu Tuhan telah menolong kita di mana kita mengalami masalah, Tuhan memberikan kita jalan keluar, semuanya bisa kita lewati. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu takut karena Tuhan mengingatkan kita. Karena janji Tuhan itu selalu ya dan amin dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan dengan pasti bahwa jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika Allah di pihak kita, maka tidak ada yang dapat melawan kita. Oleh sebab itu kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa ada Allah yang dalam kedaulatannya dan kuasanya sanggup untuk menolong kita. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, Ia akan selalu menolong kehidupan kita. Yang penting kita selalu hidup untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, masalah apa yang paling berat yang sedang kita alami pada saat ini? Mungkin masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah jodoh, dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan jawaban atas setiap masalah yang kita hadapi. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, apapun masalah yang kita alami saat ini, mari kita memanfaatkan setiap masalah yang kita alami. Karena lewat setiap masalah yang kita alami, itu akan menjadi kita lebih dekat membangun hubungan intim dengan Tuhan. Percayalah, kita harus percaya bahwa setiap masalah yang akan kita alami, Tuhan sanggup merubah menjadi berkat dan mujizat buat kita. Kita sebagai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama ketika kita menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita dan kita senantiasa mengandalkan Dia, maka pasti kita akan mengalami yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Maka kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan bukan hanya sekedar pemenang, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetapi kita akan lebih dari pemenang. Dengan apa? Caranya bagaimana? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita agar kita lebih dari pemenang, yaitu hidup
yang selalu intim dan berhubungan dengan Tuhan Yesus. Dalam Roma 8 ayat 35 sampai yang ke-39 berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana ayat yang terakhir kita baca mengatakan bahwa tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di saat hidup kita terus intim kepada Tuhan, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tidak ada cara lain yang bisa kita ambil untuk menjadi lebih dari pemenang. Tuhanlah yang bisa mengangkat kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita pribadi dengan Tuhan, melalui persekutuan kita bersama dengan keluarga, dan juga dalam komunitas kita, dalam tubuh Kristus, dalam kedekatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama untuk terus ada di dalam Tuhan. Apakah saudara saat ini menghadapi pergumulan yang berat? Ingatlah, masalah dan pergumulan yang kita alami tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apapun yang kita alami pada saat ini, meskipun Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Di mana dalam segala perkara kita tahu bahwa Tuhan selalu beserta dan membela kita, bahkan memberi kita kemenangan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita sama-sama menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dengan apa? Kita harus hidup yang selalu mengandalkan Tuhan dan hidup yang selalu intim dengan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita ingin menang, maka milikilah sikap sebagai pemenang. Amin. Mari kita sama-sama memiliki sikap sebagai pemenang. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kami Tuhan, agar kami lebih dari pemenang Tuhan. Biarlah kami Tuhan, biarlah kemenangan itu menjadi bagian milik kami Tuhan. Dengan apa? Agar kami selalu memiliki hubungan yang intim kepadamu Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, apapun setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Kami telah berdoa ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.